Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran variasi dan deviasi sampel data tunggal. Yang pertama adalah variasi. Variasi adalah kuadrat dari standar deviasi atau simpangan baku. Simbol dari variasi sampel data tunggal adalah seperti ini. Atau S kuadrat atau S. Di sini variasi sampel data tunggal memiliki rumus S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X rata-rata atau nilai rata-rata pangkat 2 dibagi N-1. XI adalah nilai data ke I. X rata-rata adalah nilai rata-rata data M banyaknya data. Kita memberikan contoh, tentukan variasi sampel data tunggal dari 5, 6, 8, 4, dan 2. Diketahui N sama dengan 5. Untuk yang pertama kita akan mencari nilai rata-ratanya dengan rumus X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai seluruh data dibagi banyaknya data sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 dibagi 5 sama dengan 25 dibagi 5 sama dengan 5. Berarti nilai rata-ratanya adalah 5. Selanjutnya kita akan mencari
5 dikurangi 5, 0. Ditambah 6 dikurangi 5, 1. Ditambah 8 dikurangi 5, 3, 3 pangkat 2, 9. Ditambah 4 dikurangi 5 min 1 dikali minus 1, 1. Ditambah 2 dikurangi 5 min 3 dikali 2, min 3 pangkat 2, 9, kita kali Setelah kita ketahui, kita masukkan rumusnya tadi. S variansi sama dengan dibagi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi nilai variansi dari data tunggal adalah 5. Selanjutnya adalah deviasi standar atau biasanya juga disebut simpangan baku, merupakan akar dari variansi. Simbolnya deviasi standar. Simbolnya itu bisa SD atau S. Rumusnya, rumus dari deviasi standar tadi disebutkan adalah akar dari variansi, berarti S sama dengan atau deviasi standar akar dari sigma N minus 1. Saya akan memberikan contoh. Tentukan deviasi standar dari sampel data tunggal 2, 6, 9, 1, 6, 12.
diketahui N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya 6. Urutan pengerjaannya sama dengan menyelesaikan varians. Yang pertama kita temukan dulu nilai rata-ratanya. 2 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 1 tambah 6 tambah 12 M 36 dibagi 6 sama dengan 6. Berarti nilai rata-ratanya adalah 6. Selanjutnya kita cari sigma nilai rata-rata dikurangi 6 sama dengan min 4 16 ditambah habis 0 ditambah 9 min 5 kali 5 kita masukkan pada rumus deviasi standar akar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Rosyanelis Hanafi dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Nah, ukuran penyebaran data digunakan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Ukuran penyebaran data terdiri dari 6. Yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada simpangan rata-rata, yang ketiga ada simpangan baku, yang keempat ada kuartil, yang kelima ada desil, dan yang keenam ada persentil. Yang pertama itu ada jangkauan. Jangkauan ini bisa disebut dengan range atau range. Nah, jangkauan atau range yaitu selisih antara data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil pada data berkelompok. Nah, jadi jangkauan atau range itu adalah selisih nilai data terbesar dan nilai data terkecil pada data berkelompok. Nah, yang kedua ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata yaitu simpangan untuk nilai yang diobservasikan terhadap rata-rata. Ada juga simpangan baku, yaitu nilai ukuran penyebaran data yang secara umum paling banyak digunakan. Jadi yang membedakan simpangan baku sama simpangan rata-rata itu, kalau simpangan rata-rata itu untuk nilainya itu diobservasikan terhadap rata-rata. Nah, kalau simpangan baku itu nilai ukuran penyebaran datanya secara umum sering digunakan. Yang keempat ada kuartil. Kuartil yaitu ukuran posisi yang membagi kelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi kuartil itu adalah ukuran posisi di mana data berkelompok itu akan dibagi menjadi 4 sama besar. Nah, yang kelima ada desil. Desil itu adalah nilai batas atas sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, terus yang terakhir ada persentil. Nah, persentil itu adalah nilai batas yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, bedanya desil sama persentil itu, kalau desil itu nilai batas atas sekumpulan data yang dibagi 10 sama besar. Kalau persentil itu nilai batas nilai batas yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Kalau desil menjadi 10, kalau persentil menjadi 100. Nah, adapun persamaan yang digunakan untuk mencari jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, kuartil, desil, dan persentil pada data berkelompok diantaranya sebagai berikut. Bisa dipahami ya, itu udah ada. Nah, itu juga udah ada keterangannya. Mungkin bisa dipahami. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Anisa dari kelas PGMI 4B dengan NIM 12205193252. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi populasi data tunggal. Populasi adalah suatu himpunan objek yang merupakan sarana untuk pengamatan. Untuk menghitung ukuran pada data dibagi menjadi yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Nomor 1, mean. Mean yaitu nilai rata-rata pada suatu data. Mean didapat dengan cara menjumlahkan semua data yang ada, kemudian membaginya dengan jumlah yang ada pada data tersebut. Kedua, yaitu modus. Modus adalah data yang paling banyak muncul. Untuk menghitung modus pada data, tidak usah menggunakan rumus. Kita hanya melihat mana data yang sering muncul atau banyak frekuensinya. Median. Median yaitu nilai tengah dari suatu data.
Adapun untuk menentukan median, pada data harus dipastikan apakah data yang ada sudah terurut dengan benar. Rumusnya untuk menentukan median yaitu data ke n+1/2 dan untuk data genap n/2 ditambah dalam kurung n/2 + 1/2. Selanjutnya, jangkauan. Untuk menghitung jangkauan atau range dapat menggunakan rumus jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Kelima, kuartil. Kuartil yaitu suatu data yang terletak pada batas bagian setelah data terurut dan terkecil. Yang terkecil sampai terbesar. Setelah itu, data tersebut dibagi menjadi 4 kelompok data secara sama banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Atika Rahma binti Barudin, absen 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai populasi data kelompok. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Populasi sering juga disebut dengan semesta. Contoh populasi diantaranya semua penduduk di suatu wilayah, suatu usaha, hewan atau benda, dan lain-lain. Populasi juga bukan hanya sekedar kuantitas atau jumlah objek populasi saja, tetapi juga mengenai karakteristik dan sifat-sifat yang dimiliki oleh objek populasi tersebut. Jika ukuran populasi sangat besar, maka peneliti akan kesulitan untuk melakukan penelitian karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya. Oleh karena itu, agar penelitian lebih efektif dan juga agar penelitian itu efisien, maka dilakukanlah kegiatan statistik, di mana penelitian hanya dilakukan terhadap sebagian elemen populasi saja. Nah, di sini saya akan mencontohkan, karena saya tidak memiliki papan tulis, jadi saya akan mencontohkan menggunakan kertas dan pulpen saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang populasi data kelompok. Nah, sebelumnya saya sudah membuat kolom yang akan diisi. Kita akan mengisi mulai dari mungkin data. Kita ambil contoh beberapa saja. Sebelumnya, yang kita perlukan di sini ada XI atau nilai tengah, kemudian FI atau frekuensi, XI, FI diambil dari perkalian dari XI dan juga FI. Kemudian XI kuadrat, dan yang terakhir XI kuadrat. Di sini kita ambil contoh frekuensinya 4, 6, 7, dan 3. Lalu kita cari nilai tengahnya atau XI. Kita
ambil nilai tengahnya. Kemudian kita akan mengalihkan nilai tengah dan juga frekuensi agar menjadi XI, FI. Selanjutnya kita akan mengkuadratkan XI. XI-nya kita kuadratkan. Lalu yang terakhir FI XI kuadrat. Kita akan mengkalikan bagian frekuensi dengan bagian XI kuadrat. Jadi 4 dikalikan 1056,25. Hasilnya 4,25. Kemudian kita akan menjumlahkan banyaknya FI. Di sini kita jumlahkan 4 tambah 6, 10 ditambah 7, 17 ditambah 3 menjadi 20. Lalu bagian XI FI juga dijumlahkan. Lalu selanjutnya kita akan menuliskan rumus populasi data kelompok. Di sini kita buat itu. Nah, di sini ada sigma FI XI kuadrat, yaitu jumlah FI XI kuadrat. Di sini jumlah dari FI XI kuadrat adalah 34.631. Lalu dikurangi
sigma FI/XI. Yaitu jumlah dari FI/XI, yaitu di sini 824 per n-nya 20 dikuadratkan, lalu dibagi dengan n di sini sama 20. Selanjutnya uh, 34.631 dikurangkan hasil dari 824 yang sudah dibagi 20 lalu dikuadratkan, maka hasilnya adalah nah setelah itu kita kuadratkan terlebih dahulu 824, hasilnya 6. Setelah itu 34.631 dikurangi hasil dari 678,976 dibagi 20 yang hasilnya 39 dibagi 20. Dari hasil ini akan menghasilkan akar 34,11. Akar dari 34,11 adalah 5,8. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.